Action. Baik, selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama kami di program berita hari ini. Kabar mengejutkan datang dari dunia perdagangan, di mana mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus impor gula tahun 2015-2016. Kasus ini menarik perhatian publik, terutama karena nilai kerugian negara yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah. Untuk informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Mikrat Maram Alif Harahap yang berada di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Mikrat, bagaimana situasi di sana? Terima kasih Julfahri. Benar sekali, saat ini saya berada di depan Gedung Kejaksaan Agung, di mana kasus ini menjadi sorotan utama. Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, yaitu Abdul Qohar, Tom Lembong dituduh memberikan izin kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah. Padahal menurut peraturan yang berlaku, hanya BUMN yang ditunjuk Kementerian Perdagangan yang boleh melakukan impor untuk tujuan stabilisasi harga. Abdul Qohar menyebut bahwa kebijakan impor ini mengakibatkan kerugian negara sekitar 400 miliar. Keputusan tersebut dianggap melanggar prosedur karena tidak ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian terkait kebutuhan gula di dalam negeri. Saya juga berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Amar Ma'ruf Saragih, seorang pengamat ekonomi dan kebijakan publik yang akan memberikan pandangan terkait kasus ini. Berikut wawancara saya dengan Amar Ma'ruf Saragih. Pak Amar, bagaimana Anda melihat kasus ini dan dampaknya terhadap kepercayaan publik pada kebijakan impor di Indonesia? Baik, terima kasih. Menurut saya, kasus ini memberikan efek besar pada persepsi publik terhadap kebijakan impor kita. Banyak yang mempertanyakan bagaimana sebuah keputusan besar seperti ini bisa lolos tanpa koordinasi yang kuat. Ketika seorang pejabat memberikan izin impor gula kristal mentah tanpa melibatkan BUMN yang ditunjuk, ini menimbulkan kekhawatiran mengenai adanya potensi pelanggaran regulasi dan tata kelola yang baik. Nah, menurut Anda, apakah dampak langsung dari kasus ini terhadap kebijakan impor ke depannya? Saya pikir Pak Alif, ke depan perlu ada pengawasan lebih ketat dan koordinasi yang kuat antar lembaga, terutama dalam pengambilan keputusan terkait impor komoditas strategis seperti gula. Pemerintah perlu memperjelas proses dan kriteria pemberian izin agar kasus serupa tidak terulang. Ini juga kesempatan untuk memperbaiki tata kelola, khususnya dalam kebijakan pangan yang sangat mempengaruhi kestabilan ekonomi nasional. Oke, terima kasih Pak Amar. Kita kembali ke studio. Terima kasih Mikrat, dan terima kasih juga kepada Bapak Amar Ma'ruf Saragih atas pandangannya. Semoga kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah kita untuk memperkuat koordinasi dan transparansi dalam kebijakan strategis seperti impor. Kita akan terus mengikuti perkembangan lebih lanjut dari kasus ini. Selamat siang.